Saudara-saudara semua yang hadir di sini dalam rangka upacara pelimpahan jasa adalah sangat tepat kita di dalam Dharma diingatkan untuk sesekali mengingat jasa-jasa para leluhur, jasa-jasa mereka yang pernah berbuat kebajikan kepada kita. Saudara-saudara, ketika tadi Anda melihat di bawah sebelum ikut acara ini, tentu Anda mengenali foto-foto, mengenali nama-nama orang yang sudah berjasa kepada Anda. Seperti yang tadi di dalam terjemahan Tiro Buddha Sutta yang dibacakan waktu kita bermeditasi. Di situ disebutkan bahwa kita mengingat mereka yang sudah berbuat sesuatu kepada kita, sehingga kita melimpahkan jasa kepada mereka. Saudara-saudara, konsep ini sebetulnya adalah konsep sederhana, yaitu apa yang sudah kita terima bukan hanya sekedar kita memperoleh sesuatu, tetapi kita mengingat siapa yang sudah memberi. Oleh karena itu, kalau tadi Anda mengamati foto-foto di bawah, tentunya ini adalah orang-orang yang berjasa pada Anda. Mungkin itu ayah Anda, mungkin itu ibu Anda, mungkin itu kakek Anda, mungkin nenek Anda, mungkin itu leluhur Anda, tapi juga bisa teman Anda, saudara Anda. Saudara-saudara, ibaratnya kalau kita mau membandingkan dengan binatang di rumah, misalnya kita pelihara ikan. Ada di antara Anda yang pelihara ikan di rumah? Tidak ada ya? Tidak ada yang pelihara ikan toh? Tidak ada? Ada? Oh ya, ada yang pelihara ikan. Ngasih makan sendiri ikannya? Ngasih. Kalau ikannya mau dikasih makan bisa mendekat? Bisa. Ketika kita memberi makan, kita biasa memberi makan. Bahkan kadang mungkin kita memberi makan dengan tangan, pakai tangan atau disebar gitu, pakai tangan. Nah, kalau kita memberi pakai tangan, makanan ikan itu di telapak tangan kita, nanti ikan itu kenal dengan kita dan dia mendekat. Tapi kalau yang ngasih makanan itu bukan biasanya, itu belum tentu mau. Kalau disebar baru mau, tapi di tangan belum tentu. Ikan kenal dengan si pemberi makan. Kalau si pemberi makan itu dekat dengan kolamnya, dia langsung mepet. Tapi kalau yang tidak biasa ngasih makan, dia menjauh. Burung, siapa yang di rumah pelihara burung? Burung jalak, kutilang, beo, apalagi ya? Siapa yang punya? Yang pelihara burung? Tidak ada ya? Tidak ada. Ikan yang gak pelihara, burung yang gak pelihara, sudah divaksin semua, ya.
Burung kalau Anda yang perhatikan, kalau yang ngasih makan itu dekat dengan sangkarnya, wah, dia lompat sana lompat sini, senang sekali. Begitu dikasih makan, wah, dia langsung senang. Kucing, tidak ada kan yang pelihara kucing? Tidak ada kan? Mana? Siapa yang pelihara kucing? Satu orang aja. Kasihan, ikan nggak pelihara, burung nggak pelihara, kucing pelihara. Nah, tapi cuma satu, yang lain ya nggak pelihara. Kucing, Anda juga perhatikan, kalau nanti sering dikasih makan, langsung ngalem, ya betul Ibu. Nah, ngalem, kucingnya bisa depel-depel di kaki kita. Kalau kita duduk minta pangku, kita tidur nginjak muka kita, duduk di atas muka kita. Ya yang senang kucing ya tetap dilus-lus biasa. Tapi kalau yang deket itu bukan yang sering ngasih makan, lari kucing itu. Terus anjing, nggak ada yang pelihara kan? Nggak ada kan? Siapa yang pelihara anjing? Nggak ada. Oh ada. Anjing juga sama, malah anjing lebih luar biasa. Begitu datang yang suka ngasih makan, wah langsung goyang ekornya, langsung lompat-lompat. Terus kalau yang suka kasih makan itu diganggu, anjingnya tadi langsung menggonggong dan membela. Beberapa yang tidak tunjuk jari ketika ikan tidak melihara, burung tidak melihara, kucing tidak melihara, anjing tidak melihara. Anda memelihara diri sendiri bisa enggak? Melihara cecak banget. Cecak? Melihara cecak? Ya, cecak sudah ada. Ya kalau Anda makan harus dikasih upo. Ya, dikasih upo. Nanti kalau Anda makan, cecaknya juga datang. Betul, itu memang ada. Tapi ada juga yang nggak melihara cecak. Terus melihara apa ya? Sebetulnya orang yang nggak punya open-open itu agak kasihan loh. Hidupnya kering, tidak bisa mengembangkan cinta kasih. Ya, nah, Yesus terserah, nggak mau cinta kasih ya nggak apa-apa lah, terserah. Tapi saudara-saudara, saya mau ingatkan, binatang-binatang yang tadi dikasih makan itu bisa kenal yang kasih makan. Malah kalau anjing bisa membela yang ngasih makan. Sekarang saudara-saudara, kita bukan ikan, bukan burung, bukan kucing, bukan anjing, tapi kita diingoni, dipelihara oleh orang tua kita. Dari kecil dikasih makan, sama dengan kalau Anda punya bayi anjing, bayi kucing, dikasih dot isinya susu. Kadang-kadang kucingnya tidak bisa minum, didulang pakai sendok, pakai pipet, dimasukkan mulutnya. Anda dulu juga begitu dengan orang tua. Orang tua merawat Anda juga sama. Jadi tidak bisa makan, disuapin. Ingat, sungguhan ingat, disuapin orang tua. Ingat, tidur dikeloni orang tua. Ingat, mandi dimandikan orang tua. Kemudian pilek disisikan orang tua.
kaki kotor dibersihkan orang tua, makan jembret-jembret dibersihkan orang tua. Saudara-saudara, kita diingoni, dipelihara sama orang tua. Kalau ikan dipelihara bisa kenal dengan yang ngasih makan, dia mengeluarkan gayanya yang paling indah, tarian yang paling indah. Burung bisa lompat sana lompat sini, anjing bisa lunjak-lunjak. Apa yang kita lakukan kepada orang tua? Kadang-kadang kita malah membuat orang tua sedih. Sekolah disuruh sekolah, nggak sekolah, malah dolan ke tempat orang main game. Orang tua susah-susah nyarikan duit untuk sekolah, anaknya nggak masuk sekolah. Adik-adik suka sekolah atau suka bolos? Suka bolos? Hah? Nggak suka bolos? Bagus. Karena orang tua nyarikan uang nggak gampang. Kemudian kita kalau disuruh sekolah, ya sekolah yang baik. Kemudian kalau pulang sekolah ya pulang, jangan dolan sana sini, nggak ngabari orang tua sampai stres. Nanti besar, mulai bisa omong. Kadang-kadang kalau disuruh sama orang tua keluar jawaban yang menyakitkan. Nah, belajar ya nak, belajar ya tetap bodoh, tidak belajar tetap tambah bodoh, karena pohon tidak jauh dari buahnya. Anak bodoh karena teruskan Bu, teruskan. Yang jadi ibu yang tadi maunya ngasih tahu anak itu supaya sekolahnya pinter, langsung gregetan. Iki tak pintes tapi anak-anak dewe, tapi nggak dipintes benceng kayak gini. Itu terus ya mulai bisa ngomong, bisa seperti itu. Beda sama ikan, beda sama burung, beda sama anjing, beda sama kucing, benceng. Saudara-saudara, kadang orang tua kemudian bisa menangis mendengar kata-kata yang seperti itu. Ada yang orang tua ini pernah nggak dibikin nangis sama anak Anda? Pernah? Sering. Nah, sering. Pernah. Tetapi ingat dulu ketika Anda anak-anak, mungkin Anda juga membuat orang tua stres, nangis, kepikiran. Saudara-saudara, ketika kita memasang foto mendiang di bawah itu, sebetulnya lalu kita berusaha mengingat mereka itu sudah berjasa sama kita, mereka sudah baik sama kita, mereka sudah ngingoni kita. Apa yang saya bisa lakukan kalau mereka masih hidup dan Anda belum bisa membahagiakan mereka? Misalnya masih anak kecil, anak masih sekolah. Ketika Anda belum bisa membahagiakan mereka, minimal jangan membuat mereka sedih, jangan membuat mereka kepikiran. Biar mereka fokus pada bekerja dan membesarkan anak. Jangan mereka dipanggil di sekolah gara-gara anaknya nakal, anaknya mecahkan kaca jendela sekolah, anaknya bawa bangku sekolah, bawa pulang, dan lain-lain. Jangan sampai orang tua dipanggil seperti itu. Ini kita sudah membantu orang tua, itu kalau masih hidup. Orang tua pulang kerja capek, boleh dipijeti.
Anak-anak sudah pernah mijeti orang tua? Berapa kali dalam 1 tahun? Sekali. Setahun sekali. Kalau ulang tahun mau minta duit, Bapak ingat hari ini hari apa Pak? Sambil mijeti. Opo nak? Hari ini saya ulang tahun Pak. Pantas kamu mijeti, mau apa? Ya hadiah loh Pak. Sepeda boleh, sepeda motor ya oke. Oh, jadi mijet sama karepe. Ya, nah setahun sekali ya, 2 tahun sekali, 5 tahun sekali. Kapan? Berapa kali mijeti orang tua? Belum tahu, jarang sekali ya berarti ya, jarang sekali ya. Nah, sebagai anak, kalau kita sudah melihat orang tua pulang kerja, kita boleh bantu mijeti, boleh bantu menyiapkan makanannya, ambilkan makanan dari lemari. Jangan cecak yang diopeni dikasih upo. Orang tua ya perlu dikasih upo, tapi uponya sak piring, bukan cuma 2 butir. Ini Pak, saya biasanya ngasih cecak 2 butir nasi Pak, Bapak ya 2 butir aja. Ya cecak apa orang tua. Nah, kasih sepiring, kemudian nanti kadang diambilkan sendoknya. Kalau orang tua pakai sepatu boleh diambilkan sandal untuk ganti dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mumpung orang tua masih hidup, dan orang tua yang masih hidup itu rodo cerewet. Orang tua masih hidup enggak? Cerewet enggak? Enggak cerewet. Maafin, orang tua masih hidup enggak? Cerewet enggak? Jujur. Saudara-saudara, saya ya pernah kecil, Anda ya pernah kecil. Siapa yang menurut Anda orang tua Anda cerewet dulu waktu Anda kecil? Gini dilokke, gitu dilokke, gini tidak boleh, gitu tidak boleh. Siapa menurut Anda yang orang tua Anda ada yang cerewet? Enggak. Kalau ini tadi kan udah di sana cerewet. Siapa di sini yang orang tuanya menurut Anda cerewet? Tidak ada. Enggak, itu waktu Anda kecil. Waktu Anda kecil orang tua, kalau orang tua tidak cerewet waktu kecil, Anda kecil agak aneh. Pak, saya mau mainan korek ya Pak. Ya sana, tidak apa-apa. Saya mau bong-bong kertas di dalam rumah, tidak apa-apa. Omah kobong, bagus. Ya. Bu, saya mau mainan pisau ya Bu. Ayo silakan. Saya mau nusuk adik boleh nggak Bu? Nggak apa-apa. Terus ke nggak apa-apa. Itu orang tua nggak cerewet tuh namanya. Gitu orang tua. Dilarang nggak mainan kapi? Dilarang nggak mainan pisau? Dilarang nggak? Apa? Oh, belum ngomong. Nggak belajar boleh? Nah, harus rajin. Dan itu orang tua kadang cerewet. Kita mau pergi sekolah, hati-hati ya nak, belajar yang baik ya nak. Tiap hari ngomong itu. Padahal nanti kalau anaknya jawab, hati-hati ya nak, jelas. Belajar yang baik-baik ya nak. Ini kan saya berangkat sekolah. Kalau enggak belajar baik-baik, ngapain saya berangkat sekolah? Jawab yang menyelkit gitu. Tapi itu orang tua cerewet itu ingat, hanya cerewet kepada anaknya sendiri. Hati-hati anak, belajar yang baik, itu anaknya sendiri. Kalau anaknya tetangga, nggak ngurus. Berangkat sekolah, biarin. Anaknya sendiri naik pohon, bisa naik pohon enggak? Nggak bisa calana. Calana resot, penekan pohon. Zaman sekarang rumah itu nggak ada pohon ya. Pohonnya sekarang di dalam pot, mau naik susah.
Kalau dulu anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu aja pinter penekan loh. Siapa ini ibu-ibu yang bisa menek pohon? Nah, bisa loh. Karena dulu rumah itu selalu ada kebunnya loh. Minimal ada pohon jambu, pohon belimbing, mangga, terus pohon pepaya. Bisa dipenek dah? Bisa, pohon pepaya, pohon pisang. Bisa dipenek dah? Bisa enggak pohon pisang dipenek? Bisa. Oh, pohon biasa aja nggak iso menek, apalagi pohon pisang. Menek itu ada seninya loh, ya. Tidak sembarang orang bisa menek kalau nggak punya kebiasaan. Saudara-saudara, kalau ada anak menek pohon, itu orang tua ngelok ke, itu Anda dulu begitu kan dah. Nak turun, apalagi cah wedok. Wong wedok lah hilok penekan pohon, hilok gitu enggak sadar sama ibu Anda. Iya toh? Hilok, tidak baik. Anak perempuan kok naik pohon. Saudara-saudara, itu kalau anaknya sendiri. Tapi kalau anaknya tetangga, menek pohon, jupuk ke sana pelengken. Kenapa saudara? Kenapa kok cerewetnya cuma sama anaknya sendiri? Karena dia sayang. Makanya sesungguhnya mereka itu bukan cerewet asal ngawur. Orang tua kita bukan cerewet, tapi orang tua kita perhatian kepada kita. Karena dia kalau cerewet sama semua orang dicereweti, sama tetangga sak kampung dicereweti, tetapi dia hanya ngomong sama kita. Berarti dia sebetulnya sayang kepada kita. Nah, saudara-saudara, justru karena orang tua cerewet itu membuat kita seperti hari ini. Kalau kita makan kecap-kecap, orang tua nggak cerewet, sampai hari ini loh kita kalau makan. Tapi pasti dulu dicereweti itu sama orang tua. Mangan ojo kaya jaran, kecap-kecap. Padahal saya belum pernah dengar kuda itu kecap. Lah gimana kecap om? Giginya saja dikasih besi, tapi kok ya orang tua tuh madake jalan itu loh. Mangan coba jaran, kecap-kecap. Oh iya, iya bang. Udah, terus makanya diem karena takut jadi kuda. Terus dijak omong sambil jalan, jawab, nah kamu mau sekolah mau? Jawab ojo kayak kucing kalau melaku. Kan kucing kalau meong-meong kan sambil jalan. Jadi orang tua itu kalau ditanyain diem, berdiri, jawab. Jangan sambil jalan, mau kemana? Jalan-jalan bu, sambil gini ngomong, diem dulu, jokaya kucing. Selalu dipadahkan binatang. Sebetulnya itu orang tua misuh itu, cuman halus. Nah, saudara-saudara, hasil cerewetnya orang tua itu membuat kita sekarang seperti hari ini. Sekolah jadi pintar karena orang tua didik kita. Ayo nak, kamu harus belajar yang rajin. Kita kemudian punya sopan santun yang baik, duduk bisa baik, ngomong bisa baik. Kalau ngasih barang pakai tangan manis. Tangan manis itu yang mana? Tangan kanan, gitu, tangan kanan. Semua sudah tahu nih anak-anak tangan manis. Berarti kan diomongi sama orang tuanya. Kalau ngasih barang pakai tangan manis dan seterusnya dan seterusnya. Membuat kita nanti dewasa, kita juga kebiasaan seperti itu. Itu jasanya mereka. Dan kalau itu jasanya mereka, ketika kita hidup membuat mereka bahagia. Tapi kalau sudah meninggal, maka di dalam dharma kita diberi kesempatan melimpahkan jasa seperti yang kita lakukan hari ini. Pelimpahan jasa itu kita berbuat kebajikan
atas nama mendiang. Karena kita tidak bisa hanya menangisi mendiang. Duh Pak, kamu kok sudah meninggal. Aduh Ibu, kamu kok sudah meninggal. Aku belum bisa membalas jasa kepada kamu. Tangisan itu tidak berguna. Tetapi yang bermanfaat adalah melakukan pelimpahan jasa, seperti yang diajarkan yang sekarang di dalam Dharma, yang dibaca tadi Tiro Buddha Sutta itu. Kita berbuat baik dengan badan, kita berbuat baik dengan ucapan, kita berbuat baik dengan pikiran. Ketika Anda persiapan untuk kesini, Anda sudah berbuat baik lewat pikiran. Saya mau melakukan pelimpahan jasa, saya mau mengingat para leluhur yang berhubungan karma dengan saya. Anda sudah berbuat baik lewat pikiran. Kemudian Anda datang ke sini, kemudian Anda mengucapkan parita. Itu sesungguhnya Anda juga sudah melakukan kebajikan lewat ucapan. Kemudian Anda duduk mendengarkan Dhamma, duduk dengan baik, Anda berbuat kebajikan dengan badan, berbuat baik dengan pikiran. Yang ini nanti pada waktunya kita bisa limpahkan jasanya kepada mendiang. Karena kita di dalam Dhamma disadarkan, bukan berbuat yang menangislah, atau misalnya kemudian kita, waduh barangnya mau ibu kita, barangnya bapak kita elus-elus, kita tangisi, bukan. Tapi kita melimpahkan jasa. Hanya satu-satunya seperti itu. Pelimpahan jasa ini pernah terjadi. Banyak cara kita lakukan pelimpahan jasa. Ada yang seperti upacara di bawah ini. Misalnya wihara mengadakan pelimpahan jasa, kemudian Anda ikut. Ada juga yang waktu pembangunan wihara. Pembangunan wihara kemudian ini siapa yang mau berbuat baik untuk nyumbang pintu wihara. Lalu ada seorang anak yang berbuat baik atas nama ibunya. Saya mau menyumbang atas nama mendiang ibu saya pintu wihara. Kemudian dilakukan upacara persembahan dana tersebut, lalu dilakukan pelimpahan jasa, dan tidak lama setelah penyerahan dana pintu wihara itu, ibunya ngasih mimpi. Dia dalam mimpi itu, dia pakaiannya bagus, wajahnya bersinar, kemudian dia mengatakan, "Nak, rumahku pintunya bagus sekali, ayo nak lihat nak." Kemudian anak ini di dalam mimpinya diajak ibu itu untuk melihat rumahnya. Rumahnya besar sekali dan pintu depannya ukiran seperti pintu wihara yang anak itu danakan. Sehingga anak ini begitu bangun, dia senang sekali, dia merasa dananya diterima oleh orang tuanya di alam kelahiran yang sekarang. Nah, saudara-saudara, itu salah satu contoh. Kemudian ada lagi orang yang mau berbuat baik atas nama ayahnya dengan dia berdana kain baju untuk salah satu Dayaka Sabha. Jadi ada Dayaka Sabha yang kurang mampu, sudah tua, kemudian anak ini mau berdana untuk ayahnya, atas nama ayahnya, ke anggota Dayaka Sabha. Kemudian kainnya diserahkan, malah itu nggak ngomong ke wihara, dia hanya langsung diserahkan kepada Dayaka Sabha itu. "Pak, ini silakan Pak, dipakai bajunya. Ini ada kainnya, silakan dipakai." Saudara-saudara, seminggu kemudian bapaknya itu datang dalam mimpi. Lalu dia mengatakan, "Nak, bajumu sudah aku pakai nak." Jadi hari itu dia kasih baju warna biru, dia ngomong, "Nah, ini bajunya sudah aku pakai nak." Bapak itu pakai baju biru.
Tapi kok kependekan ya nak. Jadi bajunya itu rodok ngaprot, kependekan. Terus tidak lama anak itu bangun, lalu dia pikir-pikir, mimpi seperti ini berarti pakaian itu sudah diterima oleh bapaknya, tapi kok kependekan. Lalu dia renung-renung, dia beli ukuran kainnya itu, meterannya itu sesuai dengan ukuran bapaknya. Padahal daya kasabah itu badannya lebih tinggi. Jadi akhirnya, oh ternyata kurang kainku. Nah, lalu dia besoknya beli lagi kain yang sama itu, sisanya kurang beberapa senti, kemudian dia kasihkan kembali ke wihara, kasihkan orang itu. Dan orang itu ngomong, loh bapak kok tahu kalau saya ukurannya kurang? Saya kemarin pergi ke penjahit, katanya kain ini kurang untuk saya, kok bapak tahu? Nah, ternyata saudara, kebajikan itu bisa diterima lewat mimpi. Dia bisa memberikan informasi bahwa apa yang kita lakukan sudah bisa diterima. Nah, kalau yang tadi kita dengar itu orang berdana pintu rumah, kemudian orang berdana kain. Ada juga yang orang tidak punya dana untuk pintu maupun kain. Dia lalu tanya, Bante bagaimana ya, saya ini mau berbuat baik atas nama leluhur, tapi saya kalau suruh berdana saya tidak punya. Oh, dana bukan hanya materi. Kamu gini aja, kamu selama 3 hari berturut-turut kamu sering membersihkan wihara, ngepel wihara atas nama leluhur. Siapa? Bapak saya, Bante. Oke, kamu ngepel wihara, kamu bersihkan altar segala, kamu bersihkan 3 hari berturut-turut atas nama bapakmu mendiang. Dia lakukan. Setelah 3 hari, pada minggu selanjutnya, orang ini cerita kalau semalam dikasih mimpi sama orang tuanya. Bapaknya datang, dia ngomong, nak, aku rumahnya bersih loh nak, mau mampir rumahku. Lalu diajak, dan bapaknya ini bangga sekali rumahnya bersih. Sampai anaknya bangun dan dia cerita lagi, Bante, tadi malam saya ngimpi rumah bapak saya bersih. Ternyata saya berlimpah jasa dengan ngepel wihara itu bisa ya Bante? Bisa, karena itu juga perbuatan baik lewat badan, itu juga perbuatan baik lewat ucapan dan pikiran. Bisa, tidak harus dengan materi, dengan nilai rupiah, tidak, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ucapan juga bisa. Oleh karena itu saudara-saudara, pelimpahan jasa seperti malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa mereka sudah berbuat baik kepada kita. Apa yang kita sudah lakukan kepada mereka? Kalau kucing, anjing, burung, ikan bisa membalas jasa kebajikan orang yang ngasih makan, apalagi orang tua kita, apalagi leluhur kita. Bukan hanya ngasih makan, dia nyekolahkan, dia mendidik kita, mencereweti kita sampai kita menjadi orang yang seperti hari ini. Sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita membalas jasa mereka. Ketika mereka hidup, jangan pernah membuat mereka bersedih. Kita harus membahagiakan mereka dengan berbagai cara. Tapi ketika mereka sudah meninggal, kita sering-seringlah melakukan pelimpahan jasa. Bukan hanya setahun sekali, tapi sering-seringlah dengan berbuat baik lewat pikiran,
berbuat baik lewat ucapan, berbuat baik lewat perbuatan badan kita, dan kita limpahkan semua kebaikan itu kepada mendiang, mendoakan semoga mendiang dimanapun berada mereka berbahagia. Kalau ini kita lakukan saudara, maka inilah bentuk, salah satu bentuk penghormatan kita kepada mereka yang berjasa. Karena menghormat kepada mereka yang patut dihormat, itulah berkah utama. Berkah bukan hanya karena dikepret air, tapi berkah sesungguhnya di dalam dhamma adalah kita berbuat baik, salah satunya berbuat baik kepada mereka yang sudah berjasa kepada kita. Saudara-saudara, semoga dengan kebajikan yang kita lakukan bersama pada malam hari ini, dengan kita meminta tuntunan sila, dengan kita membaca parita, dengan kita mendengarkan para biku membaca parita, dengan kita bermeditasi bersama, semoga dengan kebajikan ini para leluhur dimanapun mereka saat ini berada, semoga mereka berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga Anda semua juga berbahagia. Sampai sata bhavantu sukhitata.